Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Skar Ayu dari jurusan PG PAUD. NIM saya 20102710005. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan menurut Abu Ahmadi bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Lalu ada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konseli adalah orang yang mendapatkan layanan BK dan konselor adalah orang profesional yang berkualifikasi akademik minimal S1 dalam bidang BK. Lalu ada tujuan BK. Tujuan umum BK adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencangkup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Fungsi layanan BK terdiri dari pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, adaptasi, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan. Dan juga ada yang namanya komponen layanan BK. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang ketiga layanan responsif, yang keempat ada layanan dukungan sistem. Lalu ada finding oneself atau bisa disebut dengan mengenali diri. Mengenali diri kita sendiri berarti kita menerima kekurangan dan kelebihan apa yang ada pada diri kita sendiri. Dengan cara kita mengenali diri kita dapat lebih kuat menghadapi kritikan orang, pujian, dan pendapat orang lain tentang kita. Menurut saya, ada 10 ciri-ciri yang menggambarkan tentang saya. Yang pertama, saya orangnya tidak percaya diri. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang ketiga, tidak bisa dalam berdebat. Yang keempat, mudah menangis. Yang kelima, tidak cepat dalam memahami orang lain atau loading lama. Dan yang keenam, mudah mengalah. Yang ketujuh, terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, tidak menghargai waktu. Dan yang kesembilan, suka tertawa. Dan yang kesepuluh, malas bergerak. Nah, dari 10 sifat-sifat tersebut, saya merasa banyak hal yang negatif pada diri saya atau kekurangan. Jujur saja, sampai saat ini saya tidak tahu apa kelebihan yang ada pada diri saya. Dan ada 3 ciri-ciri yang sangat menggambarkan diri saya. Yang pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, tidak bisa dalam berdebat. Dan yang ketiga, loading lama. Dan yang terakhir dalam mengenali diri ini, ada yang namanya VITAS, yaitu virtues, interest, temperament, activities, life mission, dan strength. Dan ada yang namanya self-presentation atau presentasi diri. Self-presentation, bagaimana kita menampilkan diri kita sendiri di depan orang lain maupun saat kita sendiri. Harapannya bisa mempengaruhi bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Self-presentation itu seperti memperkenalkan diri kita sendiri. Self-presentation adalah bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Self-presentation itu ada 2 jenis, yaitu strategik dan non-strategik. Strategik ini adalah self-presentation yang disengaja. Ada 2 jenis strategik, yaitu ingratitude dan self-promotion. Ingratitude itu adalah kita bersikap sedemikian rupa untuk disukai oleh orang lain. Lalu self-promotion yaitu menunjukkan pencapaian atau sifat-sifat positif kita dan menutupi sifat negatif yang ada pada diri kita, sehingga bisa disebut oleh orang lain seperti cari muka, sombong, dan lain-lain.
Lalu ada non-strategik. Non-strategik ini artinya kita menampilkan sesuatu pada orang lain, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sedang menampilkannya. Dan ada juga yang namanya self-verification atau verifikasi diri. Di sini kita cenderung menyukai orang lain yang memandang kita sesuai apa yang kita harapkan. Dengan begitu, kita merasa dipahami oleh orang tersebut. Maka dari itu, kita cenderung mencari teman atau kelompok yang dapat menjadi diri kita sendiri atau yang dapat membuat kita menjadi diri kita sendiri. Fungsinya yaitu memberikan kepastian akan siapa diri kita, mengurangi kecemasan, meningkatkan fungsionalitas kelompok. Tetapi ada sisi negatifnya, yaitu kalau kita menganggap diri kita sendiri sebagai suatu pribadi yang negatif, maka kita akan cenderung menarik orang lain ke hal yang negatif juga. Lalu ada yang namanya stres. Stres yaitu tekanan mental dan fisik yang terjadi ketika kita menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Penyebab stres biasanya muncul ketika kita mendapat stimulus yang kuat, berulang, tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikontrol. Lalu ada jenis stres, yaitu berdasarkan tipe. Ada eustress, yaitu stres normal yang dapat diinterpretasikan sebagai hal yang baik oleh individu. Lalu ada distress, yaitu keadaan derita emosional yang diasosiasikan dengan stresor dan tuntutan yang sukar diatasi pada kehidupan sehari-hari. Lalu ada jenis stres berdasarkan waktu. Ada dua, yaitu short term stress, yaitu stres jangka pendek, contohnya kalau kita sedang ujian. Dan long stress. Long stress yaitu stres jangka panjang, biasanya untuk para manusia yang susah move on. Lalu stres pada diri saya, menurut saya yaitu saya orangnya tidak percaya diri. Saya tidak mengerti apa yang menyebabkan saya tidak percaya diri dengan yang ada pada diri saya. Contohnya nih, saya ketika keluar berpakaian apa yang saya tidak biasa pakai, dan di situ saya tidak percaya diri dengan keadaan saya. Dan saya sampai saat ini tidak mengerti apa yang membuat saya tidak percaya diri dan bagaimana caranya saya agar dapat percaya diri. Dan yang kedua yang menyebabkan saya stres yaitu banyak tugas. Dan saya kaget ketika di kuliah banyak tugas. Waktu dulu di SMA tugasnya tidak sebanyak ini. Jadi saya kaget ketika banyak tugas di perkuliahan ini, dan itu yang menyebabkan saya stres. Nah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.